Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang bisa bertemu kembali di Evening Coffee Talk Series dengan Indira Maharani. Sore hari ini kita akan membahas tema tentang My Company, My Values. Sore hari ini saya bersama Bapak Siddhartha Padma Marta. Beliau adalah seorang CEO dan founder dari PT Ayo Menebar Kebaikan. Siddhartha datang, mari kita coba lihat apakah beliau sudah hadir sambil kita menikmati kopi ketika mungkin Anda perlu menyiapkan kopi, dan sambil kita menikmati kopi kita dengarkan sedikit alunan lagu. Assalamualaikum, selamat sore yang sudah bergabung dengan kami. Mari kita tunggu Pak Siddhartha. Sambil menunggu Pak Siddhartha, rekan-rekan mungkin jika nanti ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang kita bahas sore hari ini, bisa komen di kolom komentar dan bisa kita coba kaji untuk kita bahas bersama-sama dengan Pak Siddhartha sore hari ini. Terima kasih Pak Ajis Kuncoro. Hai, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Sambil kita menunggu Pak Siddhartha. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Mari kita tunggu Pak Siddhartha sebentar lagi dan coba menyapa beliau sebentar lagi. Waalaikumsalam Pak Ajis Kuncoro. Rekan-rekan mungkin dari kalangan pebisnis atau entrepreneur bisa mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan best practice yang mungkin Pak Siddhartha bisa bagi sore hari ini. Jadi nanti Pak Siddhartha akan bercerita tentang bagaimana beliau menjalankan, membangun bisnisnya dan menjalankan visi misi dan nilai yang beliau susun bersama. Hai Pak Siddhartha, sudah datang. Assalamualaikum. Sebentar lagi coba kita gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Siddhartha. Oh ya, Sudah terdengar suara saya, Pak Siddhartha? oh sudah Bu, sudah jelas. Oke, baik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ibu Sore gimana hari nih ini kabarnya? sehat? Sehat, Pak Siddhartha. Keluarga sehat semua, Pak Siddhartha. Alhamdulillah sehat semua ini Ya. di tengah pandemi ini, moga-moga ya segera berakhir lah. Ya, sambil kita juga berdoa bersama-sama ya, bagaimana kita bisa terus berusaha di tengah-tengah pandemi ini ya, Pak Siddhartha mungkin nanti juga bisa cerita bagaimana upayanya menerjang krisis ini ya, Pak Siddhartha ya. Oh ya, Cukup lumayan perjuangannya, saya pikir semua pengusaha juga merasakan hal yang sama dengan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih karena kesediaan bergabung sore hari ini Pak Siddhartha. Berkenan untuk berbagi bersama dengan kita. Mungkin bisa menyapa rekan-rekan yang ada dulu.
Eh, rasanya ini beberapa mungkin rekan-rekan dari Pak Sidarta gitu, dan coba kita berkenalan dulu dengan rekan-rekan yang mungkin belum mengenal secara jauh tentang Pak Sidarta. Silahkan Pak, bisa berkenalan terlebih dahulu. Oke, baiklah. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Sidarta Padmamarta. Saya adalah founder dan CEO dari PT Ayu Menebar Kebaikan. Di perusahaan kami ini concernnya di bidang digital marketing, pemasaran online. Kami juga sedang mengembangkan bisnis teknologi atau IT, lebih tepatnya sedang mengembangkan sistem point of sales dan akuntansinya, gitu Bu. Oke. Jadi sedang coba mengembangkan proses di akuntansi gitu Pak ya, di finance gitu ya Pak Sidarta. Iya. Oke, tadi sih saya coba buka dengan menceritakan hal-hal yang mungkin Pak Sidarta bisa bagi bersama sore hari ini tentang visi, misi, dan nilai-nilai yang Bapak bawa ketika Bapak mendirikan perusahaan ini di awal gitu. Karena saya tertarik sekali tuh melihat dan membaca namanya. Saya yakin ini punya tujuan dan nilai yang luhur ya, PT Ayo Menebar Kebaikan gitu ya Pak. Dan Iya. tentu saja tujuan-tujuan yang mulia ini tidak mudah untuk dilalui dan penuh tantangan, ujian gitu ya Pak. Mungkin itu nanti yang kita bisa ceritakan sore hari ini. Nah, waktu saya coba sampaikan gitu temanya tentang my company, my values, kira-kira apa yang ada di benak Pak Sidarta waktu itu Pak? Ditodong gitu tentang my company, my values ya Pak temanya gitu. Ya, saya juga kaget juga sih. Kebanyakan kan kalau kita berbicara tentang perusahaan atau company itu kan lebih berbicara tentang bisnisnya ya. Lebih berbicara tentang performanya, bukan tentang value-nya itu. Mungkin nanti akan saya ceritakan di sini latar belakang apa saja yang melatar belakangi terbentuknya, terus bagaimana kita mengembangkan organisasi kita gitu. Jadi makna apa sih Pak yang terfikir waktu saya meminta Bapak untuk berbagi tentang my company, my values yang Bapak tangkap gitu? Saya berpikirnya tentang bagaimana sih apa itu perusahaan ini, bagaimana value-nya itu Bu. Jadinya Betul. apa itu untuk apa sih perusahaan ini berdiri, lebih tepatnya kayak gitu. Saya waktu ditotong pertanyaan itu. Jadi kenapa sih Bapak mendirikan, atau apa sih alasan terbesar Bapak mendirikan sebuah usaha gitu ya? Kira-kira begitu ya Ya, Pak? betul. Ya. Ya. Ya, itulah yang mungkin kita akan coba bahas sore hari ini Pak Sidarta. Saya yakin Bapak sudah cukup banyak bertumbuh dan berproses di pengembangan bisnis, dan mungkin itu bisa diceritakan dengan rekan-rekan sekalian nanti. Untuk yang pertama kali mungkin saya perlu bertanya nih tentang Bapak, apa sih nilai-nilai luhur yang ingin dicapai, tujuan awal ketika Bapak mendirikan PT Ayo Menebar Kebaikan? Baik ya Bu. Menurut kami, menurut saya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tentunya sebaik-baik perusahaan itu adalah yang memberikan manfaat kepada banyak orang, nggak cuma manfaat itu kepada pemiliknya saja. Kurang lebih nilai-nilai itu yang kita tengah perjuangkan lah gitu. Jadi harapan kami adalah
perusahaan itu memberikan dampak sosial yang besar gitu. Dengan mendirikan ini, harapannya adalah memiliki dampak yang besar. Nah, Bagi dampak ini untuk siapa ya Pak? Kira-kira yang ingin dicapai? Oke, sebelum mengarah ke sana, di perusahaan kami itu visinya cukup unik ya. Visi kita adalah memenuhi harapan dan kebutuhan semua stakeholder. Kita tidak bermimpi Hmm, menjadi yang terbaik, yang nomor satu, yang terbesar. Kita nggak berbicara tentang itu. Jadi visi di kami adalah memenuhi harapan dan kebutuhan semua stakeholder. memenuhi Harapan harapan. dan kebutuhan semua stakeholder. Nah, stakeholder di tempat kita kan ada karyawan atau tim, ada supplier, ada masyarakat, ada customer, eh, investor, mungkin banyak sekali stakeholder pemerintah itu. Misalnya nih, harapan dan kebutuhan tim atau karyawan apa sih? Adalah kesejahteraan, Mm, pengembangan diri, mm, nah, mm. aktualisasi diri. Nah, itu semua dari visi itu nanti kita breakdown program untuk karyawan, program untuk pelanggan Mm. gitu. Jadi Harapan dan itu yang ingin dicapai ya Pak ya. ya. Mm, Terus harapan dan kebutuhan pelanggan itu apa sih? Mungkin pelayanan yang bagus, keberlangsungan, sama-sama saling berkembang. Jadi tidak dipandang sebagai objek dalam arti untuk dimonetes saja, tapi mm, lebih ke partner atau subjeknya untuk sama-sama saling berkembang gitu. mm, mm, mm. Waktu menetapkan ini di awal, mengapa Bapak merasa bahwa fokus pada stakeholder? Iya, tapi kenyataan dari ke sekarang kita eh, lebih luas lagi. Jadi Hmm, kita juga ada membentuk CSR kita itu untuk gerakan-gerakan yang lebih besar lagi untuk ke gitu. komunitas Iya, besar, lingkungan mm, sekitar gitu ya iya, Pak. Jadi iya, termasuk dalam stakeholder yang Bapak iya, ingin capai gitu ya. Oke, jadi menurut Bapak, kalau saya tadi bisa tangkap adalah memenuhi harapan dan kebutuhan dari iya, seluruh stakeholder, karyawan, customer, supplier, semua ya, termasuk iya, juga ke komunitas yang iya, berkaitan dengan bisnis kita gitu ya. betul, betul. Em, Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak fokus sekali dengan visi atau tujuan ini di awal, Pak? Yang dirasakan berbeda ketika berbisnis dengan tujuan ini. Oh, tentunya dengan kita fokus ke visi kita, kita jauh lebih ringan gitu loh. Dalam arti bukan ringan langkahnya, tapi ringan secara psikologi kita. Karena benar-benar itu adalah value kita, itu benar-benar niatan kita. Jadi walaupun banyak rintangan atau hambatan itu juga kita enjoy saja dan melaksanakannya gitu. Jadi merasa menikmati Iya, perjalanan gitu ya iya, selama betul. berbisnis karena bisa memenuhi harapan dan kebutuhan yang diharapkan mereka gitu ya para Iya. stakeholder ini. Oke, apa yang Bapak rasakan ketika bisa memenuhi salah satu aja stakeholder yang mungkin Bapak bisa capai gitu? Sebagai contoh gini, di di perusahaan kami itu sebenarnya perusahaan baru sih, perusahaan baru dan ini mungkin 2 tahun ini berkembang cepat, sangat cepat sekali, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi organisasinya. Yang kami rasakan adalah sekarang ini konsumen itu atau pelanggan-pelanggan kita itu
merasa dengan kita itu kayak keluarga, termasuk dengan tim. Itu merasa Hmm. hubungan emosionalnya itu sangat bagus, engagement-nya ke organisasi bagus sekali. Ya, memang itu yang saya dengar ya di sana engagement-nya cukup baik ya Pak Sidarta. Demikian juga dengan karyawan gitu ya. Ya, Nah itu yang pengen saya dengar tuh bagaimana Bapak menerapkan nilai-nilai ini sampai pada sampai di tujuan yang harapan yang ingin dirasakan setiap karyawan gitu, termasuk juga leadership gitu. ya. Langkah apa sih Pak yang Bapak lakukan untuk membangun komunikasi yang transparan kepada seluruh karyawan yang Oke. pernah yang selama Bapak ini berbisnis? Mungkin langkah tekniknya adalah kita mengadakan coaching and counseling itu rutin, rutin. Oke. Terus cara komunikasi kita dengan karyawan itu juga eh, kita atur semuanya, mulai dari yang detail ya. Eh, Misalnya tidak boleh membuat grup WA tanpa Kenapa nih Pak? sepengetahuan. Nah, eh, Nggak boleh di belakang itu gitu. ya, gitu. Jadi Itu biasa terjadi ya. ya itu menurut kami itu adalah itu eh, sebuah kalau dibikin padahal cuma kecil ya aktivitas, tapi dampaknya bisa besar karena orang jadi lebih orang lain jadi berprasangka, terus yang di grup Ya. itu jadi mungkin karena biasanya orang ini akan nyaman, oh nih sama teman-temannya misal satu divisi terus bikin sendiri kayak gitu, itu nanti menjadi apa itu menjadi menurut kami menjadi bibit Ya, bibit perspektif yang ya berbeda gitu ya. ya apalagi nanti Ya. dia bermasalah terus nanti curhat gitu, Mm, nanti mm, mm. ditangkapnya lain Ya, ya. Jadi sama temennya. ruang diskusi yang kurang dinilai kurang positif gitu ya di ruang-ruang itu Iya kita betul. minimalkan gitu ya Pak ya. Kita Hmm, minimalkan ruang diskusi yang hmm, dinilai kurang positif untuk organisasi gitu ya. Apalagi Pak ya iya. di larangan-larangan komunikasi Eh, menarik sekali. Heeh. Terus kita mengadakan seperti kotak saran dan masukan. Hmm, Jadi kita hmm. mengadakan penilaian 360 derajat, Bu. Ya, ya, ya. Jadi Kot, bukan hanya atasan yang menilai bawahan, tapi bawahan juga berhak menilai atasannya juga. ya, oke. Bawahan menilai atasan, bawahan menilai teman selevel atau eh, teman Peer kerjanya to atau peer gitu ah, ya. ah, ah. Ya, Dan ya, menilai di betul. bawahnya. Mm, mm, Dan mm, mm, mm. ini semua nanti setiap bulan kita ada namanya kota inspirasi. Setiap bulan pada masukin eh, saran masukannya, unek-uneknya kayak gitu. Mm, 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 mm. Harapan kami misalnya setiap ada unek-unek jangan sampai menjadi api. Oke, ya. Mm, mm, Nanti misalnya, ini masalahnya cuma yang penting tidak menyinggung secara personal. Kita udah atur nggak boleh menyinggung secara personal. mm, 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 mm. Kalau misalnya ini sifat-sifatnya cuma umum saja, nih nanti kita pas diskusi bulanan semua divisi itu kita sampaikan. Tapi kalau memang sifatnya benar-benar khusus itu nanti Individu kita gitu ya Pak ya. ya Heeh, heeh. kita ajak diskusi dalam ruangan gitu. Oke. Jadi mekanismenya semua itu dimasukkan ke dalam kotak saran gitu ya Pak Iya, ya. Kotak mm-mm. apa ya? Opini dan sumbangsih mereka Iya, terhadap organisasi gitu ya Pak ya. Oke, iya, menarik sekali. Jadi membuka semua jalur komunikasi atas bawah gitu ya Pak ya, iya. samping gitu ya, semua kita buka di komunikasi channel kita. Jadi menarik sekali itu Pak. Kalau untuk leadership-nya bagaimana jalur komunikasi yang coba dicontohkan melalui perilaku para leader-leadernya nih Pak?
Kita ada satu kesepakatan atau Hmm. janji kita bersama. Bila mana salah satu anggota semua, baik leader maupun dari tim ya, melanggar Hmm. nilai-nilai yang kita tetapkan, itu langsung bersedia mengundurkan diri. Itu karena Hmm. pada dasarnya leader itu harus mengenergi teman-temannya atau timnya dengan sikapnya, bukan hanya dengan pintar secara knowledge gitu loh. Ya, Ya, bukan hanya performance gitu ya, ya, tapi juga tentang perilaku ya Pak ya, yang harus ya, dicontohkan gitu ya mm-mm. dengan para leadersnya. Pada kejadian Pak, ada yang keluar tentang ini? Ada juga. Ada ya? Heeh. Uh, Bagaimana uh, memprosesnya waktu itu Pak? oh, kalau kita memprosesnya gini, sebenarnya di tempat kami pun enak ya, misalnya gini. Ini kita ada perilaku yang menyimpang. Misalnya kita Hmm. kasih kita kasih kita panggil, Pak, Bapak harus gimana nih perilaku Bapak bla 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 gitu ya. Kok Hmm. gini? Hmm. Kira-kira bersedia berubah apa enggak? Kita Hmm. kita kita tanya balik gitu biasanya. Karena menurut saya sih orang yang datang ke organisasi dengan baik-baik, nanti misalnya dia keluar harus baik-baik juga. Jangan sampai mungkin kita nggak cocok secara value tapi tetap silaturahmi terjaga gitu loh maksud saya. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi Agar misalnya tidak menimbulkan kesan yang buruk gitu ya Pak? iya, misalnya nih mau bersedia bersedia berubah mau berapa lama gitu. 2 minggu, Oke. 3 minggu. Kalau dalam 3 minggu tidak berubah, kira-kira gimana? Bersedia mengundurkan diri, siapa apa enggak? Kurang Hmm. lebih kita kayak gitu kan. Dengan proses coaching dan konseling yang Iya, Bapak selenggarakan gitu ya. iya, Jadi pembinaan juga dilakukan selama proses memberikan feedback itu ya. betul. Apakah ada yang berproses gitu Pak ya, artinya bertumbuh, berkembang dan akhirnya menyadari bahwa ada nilai-nilai yang dia salah dalam menerapkan dalam perilakunya? Eh, ada ya Bu, ada beberapa. Tapi dari awal pun kita udah menyaring tim yang masuk. Apalagi sekarang itu kita pertumbuhannya masif gitu. Di kantor tuh jumlahnya semakin banyak itu. Dari awal kita udah saring tim kita yang sesuai dengan value kita. Kalau Iya, di iya. tempat kalau di tempat kami itu kurikulum untuk rekrutmen adalah ABCKS. Oke, Attitude, apa itu Pak? behavior, karakter, knowledge sama skill. Jadi Hmm. Hmm. menurut kami jauh lebih mudah mendevelop orang yang sudah punya karakter dan attitude-nya bagus daripada cuma knowledge dan skill saja. Hmm. Hmm. Oke, menarik ketika membahas ini juga sampai pada proses rekrutmen di awal ya Iya, Pak Sidarta. Jadi penting untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang sesuai dengan iya, nilai value gitu ya, iya. yang kita juga coba bahas gitu. Gimana tuh Pak menyaring, eh, melihat kandidat-kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan Bapak nih? Mungkin bisa Oh, sharing dengan kita. oke. Misalnya nih adalah kita lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Iya, 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 Nah, iya, iya. dari situ kita gali di rumahnya adab dengan orang tuanya gimana. Itu kan behaviornya dia sih. Adab dengan istri gimana, dengan anak gimana. Kapan terakhir kali nelpon orang tua kayak gitu. Nah, Hmm. eh, hal semacam ini kita benar-benar kita gali secara secara detail ya. Terus eh, sebelum apa itu interview mungkin kita gali di media sosialnya gimana, WA statusnya apa saja, nanti statusnya seperti apa, kita benar-benar filter dari awal. Mhm, mhm, mhm.
Jadi lebih melihat pada perilaku dia terhadap keluarga dan orang tua dan bagaimana dia berkomunikasi ke Betul. eksternal lewat sosial Iya, media iya. itu yang Bapak sebagai pertimbangan di awal melihat satu nilai ya Mm, Pak. iya. Jadi ketika dapat kandidat yang sesuai ini yang menurut Bapak sesuai dengan karakter nilai yang perusahaan Bapak anut gitu. Iya. eh, kan ada beberapa kandidat yang mungkin sesuai nih Pak. Iya. Nah, bagaimana mempertimbangkan itu? Oke. Oke, pertanyaan yang bagus nih, Bu. Setelah mungkin Mm-mm, ABC-nya sesuai ya. Kita ke KS-nya, mm-mm, ke nulis sama skill, kita tes. Biasanya kita kasih challenge ke masa real di perusahaan. mm-mm, mm-mm. Masa real di perusahaan itu kita kasih, ini kita ada masalah ini, solusinya bagaimana, kita kasih waktu seminggu, nanti seminggu lagi datang presentasi. Biasanya seperti itu. Jadi menurut kami, orang yang datang ke organisasi itu harus lebih pintar daripada yang lainnya. Kayak gitu terus. Supaya organisasi itu bertumbuh. Jadi dia paling tidak memiliki experience, pengalaman dan Iya, pengetahuan yang cukup gitu ya untuk iya, bisa menumbuhkan tim organisasinya. iya. Hmm, Setelah itu nanti kita di tes itu baru nanti kita ada mungkin on job training ya, mungkin sama. Tapi uniknya di tempat kita yang menentukan diterima atau tidaknya itu mungkin ada waktu seminggu, dikasih jeda training 1 minggu ya. Yang menentukan diterima atau tidaknya seorang yang tim yang baru itu adalah eh, teman kerjanya, bukan HRD-nya. Oke, menarik. Gimana tuh Pak menentukannya? Ya, Waktu dia presentasi ya, atau waktu ya. dia Eh, berkenalan gitu? bukan. Waktu presentasi oke. Misalnya ini presentasi ini masuk gitu, Mm, mm, cocok mm. gitu. Akhirnya kita kasih OJT on job training 1 minggu kerja 1 minggu. Nah, nanti waktu percobaan di awal 1 minggu ini, yang menentukan nanti dia bergabung atau tidaknya itu bukan atasannya, tapi teman kerjanya. Oke. Mm, Sup, mm, mm. kenapa kok kita yang membuat memutuskan diterima tidaknya itu teman kerjanya? Karena untuk membangun bonding di tim dan juga eh, pertanggungjawaban dari tim itu. Ya, Jadi membangun komitmen juga ya Pak. ya, Ya. jadi kalau teman-teman bersedia menerima ini, teman ini masuk ke tim, berarti teman-teman juga bertanggung jawab, berkomitmen untuk mengembangkan orang tersebut. Ya, berkembang bersama dan Iya, mensupport uh, ya. uh, Ya, ya. Oke. Lewat melalui sistem yang seperti apa, Pak? Mereka bisa terlibat dalam proses rekrutmennya. maksudnya gimana, Bu? Jadi kan mereka diminta pendapat tuh. Ya, mm-mm. Waktu waktu proses interview atau proses rekrutmen yang mana yang mereka bisa masuk dan terlibat untuk memberikan opini Ya, terhadap kandidat itu setelah bekerja selama 7 hari. setelah on job training itu ya. Ya, mm-mm. Oke, jadi setelah on job training itu coba mereka Diputus, memberikan mm-mm. penilaian Ya, masing-masing gitu betul, ya, Pak ya, ya. Oke, menarik sekali. Jadi setelah 1 minggu on job training, masing-masing rekannya memberikan penilaian terhadap si kandidat itu apakah dinyatakan lulus atau tidak iya, gitu ya, betul, Pak Sidarta. ya, mm-mm. Wah, ya bagus sekali Pak Sidarta. Mungkin itu yang bisa kita coba rollkan dengan teman-teman yang lain, bagaimana cara Pak Sidarta merekrut karyawan yang sesuai dengan nilai dan Ya, semangat yang dimiliki oleh tim internalnya gitu ya, ya, dan mm-mm. begitu mendapatkan komitmen, kepercayaan dan emotional bonding dengan rekan-rekan semuanya gitu ya Pak Sidarta. Ya, betul, mm-mm. Oke, jadi itu selama proses rekrutmen yang Bapak jalankan. Kalau misalnya
eh, sosok seorang leader nih Ya. yang ada di perusahaan Bapak. Bagaimana sih Bapak coba mencontohkan, menteladankan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai yang ada di perusahaan Bapak, para leader-leader ini? Oke, untuk eh, untuk Pak Leader itu mungkin agak berbeda ya, mungkin agak dalam ya. Mm-mm. Mm-mm. Sebelum ke sana, menurut kami nih Bu, Mm-mm. berbisnis atau di perusahaan itu adalah supaya berkembang itu harus pinter ngatur proses, Oke. ngatur uang, eh ngatur proses, ngatur uang, sama ngatur orang, Ngatur orang. ya. Ya. Dan Mm. ujung-ujungnya lah ngatur orang. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Eh, jadi untuk leader-leader supaya 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 meneladani value perusahaan, untuk di leader sendiri, saya tahu leader inti, saya tahu sendiri, saya tahu bahkan sampai ke keluarganya. Oke. Bahkan sampai ke keluarganya, permasalahan ada nggak permasalahan di rumah tangga dan sebagainya. Kita ke semua tim itu dalam sesi coaching dan counseling itu kita wajib tahu. Karena menurut kami, orang yang nggak clear di keluarganya dengan dirinya sendiri, dia nggak akan bisa produktif. Oke. Dengan Oke. dengan apa? Dengan di kantor atau di tempat kerja. Mm, mm, Itu mm, itu yang kita yakini. Terus untuk bagaimana meneladani adalah dengan memberikan contoh. Sebenarnya gini Bu, menurut saya ini waktu kita misalnya interview seseorang nih, sebenarnya kita itu setiap orang itu punya punya apa itu punya hak juga untuk mengetes kita. Misalnya ada kandidat masuk ke kantor kita, sebenarnya dia juga sebenarnya dia begitu masuk ke kantor kita tuh juga baru ngetes sih, ini kantornya seperti apa sih, orang-orangnya bagaimana, cara memperlakukannya gimana, salamnya gimana. Itu juga dia juga punya punya hati, punya pikiran kayak gitu. Jadi bukan kita aja yang ngetes kandidat, sebenarnya orang lain pun juga ngetes kita itu. menilai gitu ya, Iya, perusahaan ini heeh, seperti apa heeh. gitu ya, para leadernya seperti apa gitu ya Pak ya. Ya, 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 ya. Jadi harapannya ketika kandidat itu juga datang ke perusahaan kita, dia juga bisa menilai perusahaan kita secara positif gitu ya Pak, selama masuk ke dalam organisasi kita gitu ya. Iya, heeh. Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi para leader tadi yang saya tangkap adalah Bapak memberikan teladan, termasuk juga perhatian sampai kepada Keluarga. situasi keluarga yang Ya, yang heeh. yang dia berada di Ya, lingkup yang terkecil, di mana dia harus memenangkan situasi itu sebelum iya, ke tempat tingkat kerja. yang, ya, tempat kerja yang dia akan alami. Nah, Heeh. bagaimana Bapak mengapresiasi karyawan-karyawan yang kontributif nih Pak? Ya, heeh. Oke, menarik. Di tempat kami itu cara mengapresiasinya itu hampir tiap hari ada apresiasi, Bu. Ya menarik sekali ya. Misalnya nih di customer service, nanti orang yang Mhm, closing nanti kita kasih tepuk tangan, terus nanti di mhm, briefing pagi kita beri apresiasi, kita ucapkan terima kasih, kita kasih hadiah walaupun cuma hadiah kecil, tapi mhm, mhm, kita mengapresiasi semua ide, saran dan masukan. Bahkan komplain mhm. yang terbaik pun kita apresiasi. Ya, 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 ya. Jadi opini ya Pak ya, opini Iya, yang masukan mm, yang terbaik kita harus iya, mm, apresiasi. Nah, dapat hadiah apa tuh biasanya Pak, teman-teman? ya. Nah, sebenarnya cuma hariannya tuh kadang cuma coklat, kadang cuma apa itu snack, apa itu kupon kupon ke sebuah Belanja gitu resto, ya. ya Heeh, belanja, heeh. nonton, cuma kayak gitu aja. Mhm, mhm, mhm.
Apa yang diamati, yang dirasakan dari karyawan Bapak tuh waktu dapat penghargaan? Eh, senang dan mungkin senang dan dia merekomendasikan dia mungkin ke teman-temannya, dan itu juga sekarang juga jauh lebih mudah untuk hunting talent juga karena dia merekomendasikan ke teman-temannya juga. Ya, Terus dengan adanya penghargaan itu mm, ya, Pak. mm. Terus di tempat kita itu juga 20% waktu digunakan untuk pengembangan diri. Bagaimana cara Bisa. mengatur itu, Pak? Jadi setiap minggu nanti ada kita diskusi bareng-bareng. Ini pengen ilmu apa yang pengen dipelajari. Nanti kita mungkin nonton di YouTube atau beli buku, nanti bedah buku, nanti masing-masing divisi. Bebas buku apa saja. Nggak harus tentang misalnya tentang kenulisan sedikit, tapi buku apa saja boleh. Terus habis itu nanti dia sharing gitu. Oke. Setiap pagi Jadi, iya, iya, iya. Silakan, Jadi Pak. setiap hari kita ada program, Bu. Setelah briefing pagi. Kalau Senin itu ada program Senin bercerita. Oke, Nah, iya, iya. nanti Selasa ada program apa, terus Rabu apa, Jumat, Kemis sharing, Jumat berdoa, terus Sabtu ceria. Jadi Wah, masing-masing hari itu ada Sabtu ceria ini seru nih kayaknya nih, Pak. yang paling seru adalah Senin bercerita. Oh, Senin bercerita malah ya. Oke. Hmm, Bercerita tentang apa biasanya, Pak? bebas, boleh saja, apa saja. Jadi Hmm. nanti berpasangan dua-dua bercerita. Mm-mm. Fungsinya apa? Kita itu dianugerahi 2 telinga 1 mulut. Harusnya banyak mendengar dan sedikit bicara. Kita Mm. kalau mendengarkan cerita teman kita yang tidak sefrekuensi atau ceritanya ya anggap aja kita kurang itu, kadang-kadang itu kita nggak sabar. Ya, ya, nggak Nah, mau itu dengerin kita gitu. Iya. yang mana? Nah, ini kita latih untuk mendengarkan. Fungsinya apa? Nanti tim itu jauh lebih bisa mendengarkan opini temannya, bisa menerima saran dan masukan orang lain kayak gitu. Itu Mm-mm. efektif sekali. Mungkin dulunya itu teman-teman juga sendiri nggak ini sebenarnya untuk apa sih kak gitu. Tapi semakin kesini itu orang lebih menilai. Jadi biasanya teman-teman itu pada bercerita kemarin itu seminggu itu ngapain saja, terus 1 minggu ke Mm. depan mau punya goal pribadi apa saja, hal-hal seperti itu. Mm-mm. Ada nggak Pak yang terlihat dan terasa cukup dominan gitu karyawan yang suka bercerita ini? Biasanya kan ada tuh. Ada, ada, Nah, gimana cara ada. mengatasi agar dia tidak dominan di antara rekan-rekan lainnya tuh? Ada yang biasa suka cerita soalnya. Iya, hal. Jadi Hmm. itu mungkin nanti biasanya nanti kita pasangkan dengan dengan orang yang agak-agak dominan juga. Dia juga biar dipaksa untuk atau dilatih untuk mendengarkan kayak gitu. Hmm. Hmm. Kayak gitu. Terus Jadi, biar lebih peka. jadi diminta untuk coba menunggu dan mendengarkan yang lain Ya, bergantian gitu ya Pak ya. ya. Karena Betul. memang ada yang sangat aktif gitu ya, dan memang pengen tampil terus gitu ya. Iya, Biasanya membutuhkan banyak perhatian nih tentang bagaimana berkomunikasi di dalam tim biasanya Pak. Oke, tadi kan sudah cara mengapresiasi dengan penghargaan yang mungkin sederhana tapi dipahami bahwa ini adalah kontribusi yang positif dari diri mereka terhadap ya. organisasi. Nah, sekarang bagaimana sih Bapak memastikan setiap orang itu punya kontribusi yang positif terhadap organisasi? Oke. Tentunya dengan kita ada penilaian yang objektif ya, Bu. Eh, Penilaian itu supaya bisa objektif harus transparan. Oke, iya, iya. Di tempat kita
itu kita menerapkan mungkin toolsnya aja ya, kita pakai Grow ya. Happy Grow itu yang di tool Grow itu kita itu transparan atau terbuka semua. Jadi masing-masing personel, masing-masing tim tahu targetnya apa, kerjaannya apa, dan dia juga mengetahui orang lain. Itu kita live kan. Ya, coba di-sharing bersama-sama ya, Pak. Ya. Iya, jadi pencapaian hari ini, target 1 minggu ke depan itu terukur semua. Jadi nanti yang tidak kurang mencapai target, dia akan tahu sendiri dan teman-temannya juga tahu. Ibaratnya kalau bola itu ada dashboard skornya itu loh, Bu. Iya, 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 iya. Jadi monitoringnya gitu ya, Pak ya. Iya, Ya, jadi rekan-rekan yang lain juga bisa memonitor kontribusi dia ya. Jadi apa ya, misalnya ada tantangan, hambatan, yang lain mungkin bisa mensupport gitu ya kira-kira ya, Pak. benar. Nanti karena tadi di tim itu ada kita ada penilaian pribadi dan ada penilaian tim. Ya, ya. Jadi kontribusinya adalah performance outputnya apa nih Pak? Kira-kira yang coba dicapai karena penjualan rasanya ya Pak ya? Beda-beda, tidak Tergantung ininya, departemennya, ya divisi. departemen. Sebagai contoh untuk marketing itu outputnya targetnya mungkin ke lead. Tapi kalau ke customer ke CS atau customer service itu mungkin target outputnya adalah closing rate. Mungkin apa itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi tergantung KPI masing-masing yang sudah Betul. ditetapkan gitu ya Pak Ya, ya. Apa KPI-nya dan bagaimana mereka bisa sampai pada harapan yang ingin dicapai di KPI-nya. Jadi kontribusinya selama ini Bapak lihat grafiknya cukup positif? Iya, cukup sih. Jadi dalam menerapkan KPM sendiri pun kita punya cara tersendiri, Bu. Apa tuh? Jadi kita tidak memberikan target, tidak. Jadi target itu dari atas sama dari bawah ketemu di tengah-tengah. Oke. Ya, misalnya nih gampangnya mungkin penjualan yang lebih mudah aja ya. Yang misalnya kita target penjualan 10 gitu. Tim bilang misalnya ini 7 Pak, karena ini bulan ini karena ada program ini kita kesulitan mencapai 10, kita 7 aja. Misalnya kita naikkan sedikit jadi 8 gimana atau 9. Wah, kalau 8 gimana Pak? Ada proses tawar-menawarnya itu. Karena menurut kami goal yang disepakati jauh lebih enak daripada cuma satu arah. Ditetapkan ya, iya, ditetapkan sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ada proses negosiasi yang Bapak coba tawarkan yang berada di titik tertinggi yang sudah Bapak tetapkan dan mereka bisa menerapkan di rata-rata tengah sampai atas gitu ya. Iya, karena mereka juga tahu, mereka yang tim itu yang tahu akan dirinya, akan kerjanya itu. Jadi dengan kayak gitu tim juga merasa nggak terbebani, terus merasa enjoy dalam melakukan pekerjaan karena dia juga menyadari akan goalnya sendiri dengan sadar penuh mengambil target itu, bukan karena ditetapkan dari atas. Dan dia juga bisa menyampaikan kira-kira tantangan yang dia akan coba capai saat nilai 10 itu apa gitu ya, tantangannya mungkin cukup besar dan bisa mengakses kira-kira tantangan terbesar dan apa yang bisa dia capai dalam waktu cukup dekat gitu ya Pak ya, jadi nggak terlalu tinggi untuk bisa dicapai. Menarik sekali itu KPI negosiasinya gitu ya Pak ya. Selama ini apakah cukup bernegosiasi dengan KPI itu Pak? Dengan para karyawan? Jadi hampir sekarang ini kita tidak pernah kita goalnya yang lebih ke semu, yang angkanya itu yang menetapkan tim.
Jadi goalnya semua misalnya kita mau eh, penetrasi pasar yang lebih masif, kenaikan yang lebih masif itu mereka yang tim yang membreakdown goal tersebut menjadi angka dan nanti ada proses negosiasi dengan leader masing-masing. Ada Terus kecenderungan nggak Pak yang misalnya dirasa akan terlalu mudah gitu? ya itu. Nah dari sinilah akan terlihat leader-leader Heeh. mana yang mereka punya growth mindset, orang Mm-mm. mana yang cuma di zona nyaman saja. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dari sini atau goalnya direndah-rendahin supaya lebih mudah Capai. ya gitu. Mm-mm. Terus terus karena kita kan kebanyakan anak-anak muda nih di tempat kita juga sering ada game. Mm-mm. Mm-mm. Game misalnya nih untuk customer service gamenya gagal closing gitu. Oke. Kenapa tuh Nah, Pak? itu misal targetnya gagal Heeh. closing gitu. Oh, hari Mm-mm. ini harus gagal closing 20 kali gitu. Targetnya kamu akan apa itu akan apa itu tercapai goalmu kalau kamu gagal closing. Tapi semakin tinggi gagal closing, maka closingnya ke perusahaan semakin tinggi juga. Oke, oke, oke. Gamenya seperti apa tuh Pak? Pola gamenya tuh. Ya, misalnya nih, eh, satu minggu ini kita mau adakan game masing-masing CS untuk gagal closing sebanyak 100 kali. Oke. Misalnya gitu ya. Hmm. Jadi mereka itu wah kok saya closing ini. Berarti nanti cari customer baru yang tidak closing gitu. Tapi mereka semakin tinggi gagal closing tingkat gagalnya oh, itu berbanding lurus dengan tingkat closingnya juga semakin banyak juga. Tapi secara psikologi mereka tidak terbebani karena goal mereka cuma gagal closing. Wah ini Iya, saya iya, closing. iya. Nah, ini banyak game-game seperti ini untuk karena kita rata-rata masih anak muda semua. Jadi untuk Mm-mm. game-game seru-seruan kayak gini, misalnya nanti kita mau bikin video marketing yang supaya viral gimana bla bla bla. Nanti kalau nggak viral gimana gitu. Oh, kita mau Jadi didiksikan dengan ya, situasi yang tidak diharapkan gitu agar mereka iya, punya capaian yang tinggi. iya, Kira-kira gitu ya Pak. Menarik iya. sekali. Berhasil dengan cara-cara ini Ya, Pak? Bu. Oh ya, Ah, alhamdulillah dengan menerapkan seperti ini secara mental tim tidak terbebani. Jadi sering mm-mm, adakan game kayak gitu. Misalnya nih mm-mm, kita mau adakan game. Kalau gini kita nggak chief target gamenya nanti apa ya gitu. Oh nanti kita mau mm, jualan ke pasar gitu, misalnya gitu. mm-mm, mm-mm. Untuk nanti nanti kita jelaskan fungsinya jualan apa sih untuk membongkar rasa malu seperti itu. Oke, jadi menciptakan games challenge untuk para Ya, ini rata-rata milenial kan di sana ya Pak? ya betul, ya. Eh, Turnovernya cukup tinggi atau mereka Sedikit, nyaman? sedikit. Nyaman. Saya Nyaman. rasa sih mereka sangat nyaman di sana ya Pak ya. Ya. Iya di perusahaan Bapak saya rasa mereka memang cukup nyaman. Em, ada nggak yang Bapak rasa nilai-nilai yang sampai saat ini mereka coba anut dalam perilaku sehari-hari di core behavior-nya mereka mengimplementasikan apa tuh Pak? Atau tiga Oke. hal yang mereka harus implementasikan? Eh, di tempat kami ada prinsip utama atau core value yang kita anggap adalah syariah, Bu. Jadi dari syariah itu bukan syariah itu untuk sebagai gimmick marketing bukan, tapi memang ini value internal kita. Misalnya nih waktu dari muamalahnya atau jam kerjanya, terus permodalannya, terus
cara berkomunikasi, adab di dalamnya itu kurang lebih seperti itu. Tapi ada budaya yang benar-benar tiga yang harus dipegang, minimal ada 5 ya. Pertama, Mm-mm. inovasi, growth mindset, sama dampak sosial. Itu yang benar-benar di masing-masing tim itu harus memegang teguh itu. Oke. Ada 5 ya, Pak ya? Mm-mm. Inovasi, growth mindset, dan dampak sosial. Itu yang 3 Ya, yang Bapak coba untuk mereka berikan tantangan kepada mereka gitu ya, Pak ya. iya. Ada lagi selain itu, Pak? Ada tapi lebih ke apa itu? Lebih umum. Jadi Mm-mm. yang yang dua itu adalah kolaborasi sama Hmm. fokus pelanggan. Oke, customer service fokus ya. Ya, Ya, jadi 2 hal itu memang core behavior-nya. Terus ya, yang 3 itu adalah nilai yang Bapak harapkan mereka untuk berpacu gitu ya, ya, untuk waktu ke depan. Saya yakin Pak Sidarta juga punya tujuan goal di waktu-waktu mendatang 10-5 tahun setelah ini. Dan apakah Bapak rasa nilai-nilai yang Bapak anut sekarang ini sangat relevan diterapkan di masa mendatang kira-kira, Pak? oke. Menurut saya sih nilai itu kan seseorang itu harus menganut nilainya sendiri supaya dia bisa jadi dirinya sendiri. Ya, ya. Jadi sampai harapan kami karena begitu pendiri meninggal, organisasi itu tetap Berjalan. berjalan, menebar kebaikan dan menjadi amal jariah semuanya yang kontribusi di situ. Itu visi pribadi ya, visi itu. Jadi rasanya sih nilai-nilai ini bisa untuk bisa membersamai Bapak dan Ya, organisasi untuk bisa mencapai organisasi yang kian beradaptasi dan agile terhadap perubahan gitu ya, Pak. perubahan. Kira ya. Ya. Oke, selama era pandemik ini nih Pak, apa yang nilai-nilai apa yang sangat dirasakan di customer fokus terutama ya Pak ya, Mm-mm. dirasakan sangat diuji gitu ya, Ya. ditantang gitu. Mm-mm. Dan gimana cara Bapak melewati era-era ini, krisis pandemi ini kemarin? Alhamdulillah di pandemi ini pun kita masih bertumbuh ya. Dan ada kejadian yang menarik ya, yang baru-baru ini. Yang satu udah kelewat 2 bulan, yang satu baru kemarin. Salah satunya adalah kita itu salah membeli bahan baku dan nilainya itu besar, nilainya ratusan juta. Oke. Karena salah, dalam tanda kutip ya kayak ketipu gitu ya Bu. Misalnya karena Mm-mm. kita jualan bahan komoditas bahan kimia seperti alkohol gitu. Em, Harusnya kita beli 96%, tapi yang ternyata yang datang itu kurang dari itu. Hmm. Dan Presentasenya ya Pak ya? ya persentase kurang dari itu. Sedangkan kita itu nggak bisa jual yang di bawah itu kalau nggak diproduksi menjadi produk jadi. Nah, karena kemarin waktu di era awal-awal pandemi itu kan kebutuhan aku banyak. Akhirnya kita karena suplainya yang satu kehabisan, kita coba cari yang lain, ternyata malah salah itu. Tapi dengan kesalahan itu kita putuskan untuk tidak jual. Karena kita meyakini bahwa mengurangi takaran atau timbangan itu akan tidak berkah gitu. Akhirnya kita putuskan tidak jual. Kita coba cari cari perizinan untuk produksi hand sanitizer dan sebagainya. Oke, ya, ya, ya. Nah, itu yang nilai kita pegang ke semua tim. Kita diskusi bareng
Akhirnya gimana? Oke, kita nggak jual ini. Akhirnya dari situ muncul ide-ide atau kita tawarkan apa adanya ke pelanggan. Dan itu responnya dari pelanggan tuh jauh malah trust ke kita Lebih semakin positif tinggi. ya, Pak? Iya, 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 iya. lebih positif. Oke. Dengan melihat bahan baku yang akhirnya terbuang atau gimana, Pak? Akhirnya udah mulai sedikit-sedikit terbuang. Kita dapat menemukan ceruk-ceruk bisnis yang baru. Akhirnya dipakai dengan bahan jenis yang Yang lain gitu ya, Pak ya? iya, misalnya Hmm, dipakai untuk bikin dinner atau yang sebagainya. Itu iya, akhirnya ya iya. terbuang. Dari situlah ada hikmah yang, tapi dari situ pembelajaran untuk organisasi. Kita Mm, mm, sepakat mm. dan komitmen dari situ mah muncul ide, oh kita mau tawarkan ke sini dan sebagainya. Mereka merasa memiliki. Mm, mm, mm. Karena tidak Bahkan memungkinkan ya, Pak ya? iya, bahkan sekitar 1 minggu yang lalu saya ditelepon dari leader, Pak, Pak ini orderan dari instansi A ini mau saya cancel, nilainya juga besar. Hmm. Saya kenapa? Tanya kenapa? Karena ini minta markup harga. Oh, oke. Iya, iya, Nah, iya, iya. nah, Heeh. sampai sampai segitunya. Oh iya, oke. Kita Mm, eh, mm, kita mm. kita apa itu kita cancel. Kita sampaikan, Pak minta maaf bla bla bla. Tapi ya secara halus ya, Bu. Iya, Itu iya, iya. dari situ tim jauh lebih engage ke Mem- organisasi. Oh, ini benar-benar kita itu nggak dalam tanggung Menjunjung diajak tinggi nakal. gitu ya. Ya, Heeh. Jadi menjunjung tinggi apa-apa nilai yang kita percayai dan anut. yakini. Ya, Dan akhirnya berujung pada keyakinan bahwa ini menuju satu keberkahan yang ingin iya. dicapai bersama-sama gitu ya Pak ya. Wah, Pak Sidarto menarik. Tentu saja ketika tujuan kita tinggi, maka ujian kita juga semakin tinggi yang dirasakan Pak Sidarta. Iya, Iya ya Pak ya. Jadi ujiannya juga lumayan untuk dijalani gitu selama Bapak berbisnis. Pak Sidarta tidak terasa waktunya eh, sudah hampir jam 5. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Kira-kira makna apa yang kita ya, bisa simpulkan sore hari ini Pak Sidarta atas bagaimana kita belajar menghargai satu nilai dan menjunjung tinggi ya. keyakinan bahwa dengan nilai ini kita tetap bisa berkembang dan bertumbuh gitu ya Pak Sidarta. Oke. Pertama, memang leader itu jangan sampai mengkhianati nilai yang telah ditetapkan. Mm -hmm. Itu akan membuat tim tidak trust, tidak percaya, ilfil gitu. Mm Karena -hmm. pada dasarnya orang itu akan nyaman bekerja sama, berorganisasi dengan orang yang punya nilai-nilai yang sama. Gitu. Kedua kita meyakini dan melihat dengan berbagai perspektif ya, mulai dari kacamata logika, hati sampai kacamata iman. Mungkin kalau kemarin di pandemi itu kita kumpulkan semua tim, ini kita akan pasarnya turun, bla 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 bla, kita sampaikan, kumpulkan, terus kita akan mencapai ini, itu sebuah titik itu, tapi ada resikonya seperti ini.